Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis performa penjualan kuartal satu pada cabang A dan cabang B menggunakan data preparation, data transformation, dan business intelligence. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Muhammad Iqbal Ramadan, lalu ada rekan saya, Fikri Adi Prasetyo. Oke, langsung saja kami akan mendemokan untuk soal nomor pertama. Soal pertama, disuruh mengidentifikasikan aset, analisis, kebutuhan bisnis untuk memantau performa, lalu kita melakukan pengumpulan data dari datasetnya, lalu menggunakan tools Power Query. Nah, kita masuk ke Excel-nya. Untuk menginsert CSV tadi ke Power Query, teman-teman bisa masuk ke bagian data sini. Lalu sini ada tulisan get data, bisa lewat sini, from file, lalu from text CSV, atau bisa langsung di sini, from text CSV. Lalu nanti datasetnya tinggal teman-teman masukkan saja. Di sini contohnya, karena saya sudah memasukkan, nggak muncul. Nah, karena di sini saya sudah memasukkannya, ada transaksi cabang A, lalu eh, ada juga transaksi cabang B-nya. Lalu untuk masuk ke apa namanya Power Query-nya, tinggal di sini get data, lalu launch to Power Query Editor. Nah, seperti ini. Sini saya sudah mengimpor semuanya, ada data transaksi cabang A, cabang B, dan kategori produknya. Jadi untuk soal nomor satu sudah selesai. Lalu kita masuk ke soal nomor dua untuk data transformation. Pertama, kita telaah karakteristik dan lakukan analisis karakteristik data penyajian, tampilkan statistik datar, mean, median, dan distribusi. Oke, yang pertama ini kita mencari meannya. Sini teman-teman bisa mengkopinya terlebih dahulu atau menduplikatnya. Di sini saya sudah menduplikat. Contohnya di sini median A. Nah, ini hasilnya median cabang A. Ini data originalnya, original source-nya. Lalu untuk mengkalkulat mediannya di sini teman-teman bisa ke menu transform, lalu eh, statistik, pertama di blok dulu kolomnya, lalu ke statistik, lalu pilih eh, kalau mean ya berarti average, karena ini median ya berarti tinggal pilih median aja seperti itu. Lalu nanti muncul hasilnya akan seperti ini. Jadi median untuk eh, cabang A sama dengan 30. Lalu median cabang B itu 3, lalu median cabang A 28, sekian, lalu median cabang B 2,64. Lalu untuk melihat visualisasi data distributionnya, teman-teman bisa ke menu view, lalu centang kolom distribution, kolom profile, dan kolom quality. Nanti akan muncul di sini, tinggal diklik aja. Contohnya di sini di field jumlah, maka akan memunculkan value of distribution-nya. Contohnya di sini dengan total penjualan 4 itu ada 42 buah, eh, apa namanya, dengan persentase 17%, lalu ada total jumlah 2 dengan total 30%, ya, hasilnya 12%. Seperti itu. Ini sudah menjawab. Lalu kita lanjut ke soal 2.2. Validasi data kecakupan, periksa kualitas data, identifikasi apakah data sudah cukup untuk tujuan teknis sains, cabang A duplikat, dan berikan rekomendasi jika ditemukan ketidaksesuaian.
Nah, di sini kami juga sudah apa namanya menyediakan rekomendasi untuk data yang empty value. Jadi di transaksi A ditemukan eh, data-data dengan missing value pada kolom jumlah. Contohnya di sini, coba transaksi A. Nah ini masih banyak data-data yang empty value nih. Di sini juga kelihatan. Empty-nya 4%. Seperti itu. Jadi nilai kosong itu tidak langsung digantikan dengan nol karena dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan penjualan. Jika nilai sebenarnya tidak ditemukan, transaksi dapat ditandai sebagai transaksi tidak lengkap dan dikeluarkan dari perhitungan. Nah, dikeluarkan dari perhitungannya sendiri, teman-teman bisa melakukan filter datanya. Ini filter data dan di uncheck yang nolnya, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan memfilter data yang tidak nol, sudah terjawab. Lalu untuk yang menghandle data duplikat, jadi di transaksi B ditemukan data-data yang masih terduplikasi. Nah, untuk menghandle-nya kita akan menghapusnya dari apa namanya dari sheet-nya. Sini kita masuk transaksi B, contohnya di sini. Ini kan banyak data-data yang duplikat. Nah, untuk menghapusnya teman-teman bisa ke menu Home, lalu ke menu Remove and Rows, lalu Remove Duplicate Value. Kalau sudah di-remove, nanti akan seperti ini. Sorry, tadi kolomnya diduplikat. Seperti ini, jika sudah di-remove, maka akan terhapus duplikat rows-nya, seperti itu. Lalu lanjut ke soal penentuan objek. Identifikasikan objek dan pilih kriteria data kolom yang akan digunakan dalam analisis sesuai dengan tujuan teknis dan aturan bisnis yang berlaku. Misalnya menggabungkan tabel transaksi dan tabel produk. Oke. Nah, untuk menggabungkan data transaksinya, nah, karena di transaksi A ini sudah clear, teman-teman bisa melakukan append value atau memasukkan data transaksi cabang B ke transaksi cabang A. Caranya adalah di menu Home, di sini ada append queries. Nah, teman-teman bisa melakukan append queries eh, dari hasil dari cek duplikat transaksi yang database-nya yang sudah clear tidak ada duplikat. Nah, kalau sudah di OK, nanti akan otomatis ter-append value dari cabang A dan cabang B seperti itu. Lalu untuk membuat master produknya agar nanti bisa dianalisis, aduh, kami akan memakai apa namanya menggabungkan table transaksi dan table katalog produk. Berikut yang dari table transaksi kami menggunakan kolom ID transaksi, tanggal, ID produk, dan jumlah. Lalu untuk table katalog produknya kami menggunakan ID produk, nama produk, dan kategori dan harga satuan. Lalu kita masuk ke sheet-nya lagi. Nah, untuk membuat merger query, teman-teman tinggal buka di menu Home, lalu di sini ada bagian merger query. Nah, tinggal pilih aja nih. Misalnya transaksi cabang A mau kita merger dengan katalog produk. Tinggal dipilih aja nih katalog produk. Lalu ID uniknya apa nih yang apa namanya ID yang relasinya apa untuk ke kategori produk. Contohnya di sini karena ID produk berarti primary key-nya atau secondary key-nya adalah ID produk. Seperti itu lalu tinggal di join-nya pilih left outer, lalu tinggal OK, maka akan menghasilkan query merger seperti ini. Nah, lalu untuk melihat apa namanya melihat katalog produknya sesuai dengan row transaksinya, teman-teman bisa melakukan expanded katalog produk di sini, tinggal diklik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini pilihannya, tinggal pilih aja nih, tinggal centang aja mana yang teman-teman perlukan. Kalau sudah klik OK,
maka otomatis kolomnya akan terselect seperti itu. Nah, lalu kami juga memerlukan apa namanya total penjualan per masing-masing transaksi. Nah, kita kan berarti perlu apa namanya kolom total penjualan. Teman-teman bisa melakukan di sini di menu add column, lalu custom column. Nah, tinggal pilih aja nih. Misalnya tadi mau buat kolom total transaksi gitu. Ya udah nih, tinggal dipilih aja. Contohnya di sini berarti eh, total penjualannya, tinggal diklik aja ya, total penjualan, insert, dikali jumlahnya. Klik jumlah, insert seperti itu. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini, total penjualan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, karena data masternya sudah lengkap, eh, akan membuat data visualnya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fikri. Baik, terima kasih Iqbal. Untuk pengerjaan visualisasi datanya, di sini yang sudah jadi ada untuk bagian sheet merge. Nah, di bagian sheet merge ini, untuk membuat grand grafik penjualan harian digunakan kolom edit transaksi, tanggal, ID produk, lalu total penjualannya. Ini untuk yang poin poin satu soal nomor 3. Nah, untuk membuat grafik visualisasi data seperti grafik tren penjualan harian ini dimulai dari pemilihan kolom yang mau diinputkan. Nah, di sini menggunakan edit transaksi, tanggal, edit produk, lalu jumlahnya. Nah, caranya seperti apa? Pertama, masuk ke bagian insert. Nah, di bagian insert yang sudah dipilih itu bisa masuk ke bagian pivot table. Yang merge dulu. Oh, oke. Pada bagian pivot table, di sini ada tulisan untuk memasukkan view-nya. Nah, karena grafik penjualan akhirnya sudah dibuat, kita akan masuk cara membuat visualisasi datanya. Nah, di grafik penjualan harian, pada bagian sebelah kanan, di bagian pivot table, di sini ada kolom yang kita perlukan. Nah, karena dibutuhkannya adalah tanggal dan jumlah serta jumlahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman centang pertama itu adalah months. Nah, ubah bagian months itu menjadi days agar tampilannya itu bisa menghasilkan hari berdasarkan tanggalnya. Lalu di bagian rows itu dimasukkan days dan tanggalnya, value-nya adalah sum of jumlah atau jumlahnya untuk menampilkan jumlah totalnya di grafik tersebut. Nah, pada bagian uh, poin poin satu soal nomor 3 yang bagian perbandingan total penjualan. Nah, pada pada bagian perbandingan total penjualan, di sini kami sudah membuat juga visualisasi datanya. Boleh ke visualisasi data perbandingan total penjualannya. Nah, caranya sama. Pada perbandingan total penjualan ini, yang dibutuhkan kolomnya adalah total penjualan, lalu ada katalog produknya, tanggal, serta uh, kategorinya. Nah, di sini
pada bagian visualisasi datanya ada di mana di centang itu adalah katalog produk, kategori, dan total penjualan. Lalu di bagian yang eksis atau kategorisnya adalah katalog produk kategori. Value-nya adalah sum of total penjualan untuk menghasilkan total penjualan seperti aksesoris, elektronik, dan gadget. Nah, untuk bagian yang sebelah kiri, di bagian angka ini, nah, jika teman-teman di bagian angka yang sebelah kiri ini, chart area ini, itu menghasilkan seperti 12, lalu banyak angka, itu bisa aja diklik dan mengambil dari sumbu Y ke bagian bagian untuk pemilihan dari numbernya. Nah, di sini kalau sebelumnya ada general, ubah bagian tersebut menjadi number agar hasilnya menjadi number. Coba general. Nah, jika general tampilannya akan seperti ini. Nah, harus dirubah menjadi number. Nah, lalu kalau mau menghasilkan decimal place-nya itu bisa di-set aja menjadi 2. Lalu masuk ke bagian yang exist option. Nah, jika display unitnya itu berbentuk panjang atau 12 sampai panjang itu 12 berapa sekian-sekian, itu bisa diganti aja display unitnya yang sebelumnya adalah non menjadi billions. Nah, hasilnya akan menjadi 12,00 atau dipersingkat menjadi angka desimal yang sebelumnya sudah dipilih yaitu 2. Oke, untuk hasil dari grafik tren penjualan harian dan bandingan total penjualan seperti itu untuk cara membuatnya. Nah, kami akan masuk ke bagian laporan dari hasil analisisnya. Nah, di laporan hasil analisis di sini, kami telah membuat latar belakangnya seperti PTX merupakan perusahaan yang menjual produk karena teknologi melalui dua cabang utama yaitu cabang A dan cabang B. Nah, untuk datasheet-nya tadi yang sebelumnya GSP itu kami sudah membuatnya. Lalu tujuan, nah kami juga ada data preparation seperti transaksi cabang A, yaitu ada 120 baris menggunakan ID transaksi, tanggal, ID produk, dan jumlah. Lalu transaksi cabang B berisikan sebanyak 140 baris dengan kolom yang sama. Lalu ada katalog produk, ini ada nama produk, kategori, dan harga satuan. Ini untuk yang kategori penjualan tadi. Lalu ada hubungan antar aset yang digambarkan sebagai transaksi A, cabang A, transaksi gabungan yang di-merge menjadi katalog produk, dan transaksi cabang B. Nah, untuk pengumpulan datanya, kita menggunakan ketiga berkas GSP yang sudah diberikan. Lalu untuk struktur datanya, di sini ada ID transaksi, tanggal, ID produk, jumlah, cabang, nama produk, kategori, harga satuan, serta total penjualannya. Next, Iqbal. Nah, di bab 3 ini ada data transformation, yaitu gabungan data dan missing values-nya, seperti TXA dan sekian-sekian itu. Ini hasil dari missing values-nya. Lalu, next ke bagian bawah. Nah, di bab ini, bab 4 ini ada analisis datanya seperti static descriptive. Di sini ada variabel mean, median, min, max atau STD. Yes. Sudah ditampilkan dan tidak soal di variabel bau 4, 25, meannya berapa, itu sekitar sekian sekian. Di sini sudah diinputkan juga. Lalu di bagian bawah, nah di sini ada grafik dari distribusi penjualannya. Di sini distribusi penjualan bersifat swag, swag weight atau mencek kanan, mayoritas transaksinya. Lalu ada analisis penjualan harian. Ini grafik yang sudah ada tadi, seperti penjualan hariannya, kuartal 1 sampai dengan berapa jumlahnya. Oke, lanjut. Di sini juga analisis produknya. Ini untuk menghasilkan grafik dari total penjualan per produk. Seperti laptop Pro itu yang paling banyak. Selalu smartphone X kedua. Next. Nah, di sini ada juga untuk analisis kategorinya. Ini untuk total per kategori produknya, yaitu aksesoris, gadget, dan elektronik. Nah, elektronik yang paling tinggi, ini menggunakan grafik.
bar chart ya. Nah, di sini juga ada analisis cabang, lalu total penjualan per cabang. Cabang A ini yang paling tinggi total penjualannya sampai dengan 1.749.100.000 rupiah. Lalu yang cabang B 1.198.700.000 rupiah. Oke, next. Nah, bab 4 ini bagian business intelligence dashboard ya. Nah, di bagian soal itu menghasilkan visualisasi yang sudah dijadikan dashboard. Di sini kami sudah membuat untuk dashboard visualisasi business intelligence-nya. Di sini menampilkan total penjualan, total unit terjual, total transaksi, kata-kata atau TRX-nya, tren penjualan hariannya, lalu distribusi penjualan per kategorinya, total penjualan per produk, urut terbesar sampai terkecil, lalu perbandingan penjualan per cabang, cabang A dan cabang B. Nah, pada bagian yang tadi itu menampilkan KPI card, tren penjualan harian, penjualan per produk, penjualan per kategori, menggunakan pay chart, dan penjualan per cabang. Pada bagian bab 6, ini insight dan rekomendasi. Insight-nya kontribusi omset menjadi tertinggi. Insight kedua, volume unit versus nilai omset. Insight tiga, nominasi kategori. Insight keempat, karakteristik cabang. Insight kelima, fluktuasi harian. Rekomendasi strategi stoknya itu prioritas stok produk konsep omset tinggi. Pertahankan stok produk fast moving, evaluasi produk lambat, monitoring harian, diferensiasi distribusi antar cabang. Pada bagian terakhir yaitu bab ke-7 yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengelolaan data pada transaksi PTX untuk kuartal 1 2024 telah dilaksanakan mulai dari data preparation, data transformation, hingga penyajian bisnis intelligence. Dari total 280 transaksi gabungan, setelah menghapus 10 duplikat dan 5 missing value, diperolehlah 245 transaksi bersiap-siap dianalisis. Hasil analisisnya menunjukkan total omset sebesar 3.447.800.000 rupiah dari 675 unit terjual. Laptop Pro menjadi produk dengan kontribusi omset tertinggi sebesar 46,6%. Sedangkan mouse wireless menjadi produk dengan volume unit terbanyak namun kontribusi omsetnya terendah. Kategori elektronik mendominasi pendapatan hingga 46,6%. Cabang A, cabang A unggul dalam omset, sementara cabang B unggul dalam jumlah transaksi. Seluruh tujuan analisis tercapai, data dua cabang berhasil digabung dan dibersihkan. Transaksi berhasil dihubungkan dengan katalog produk, performa produk teridentifikasi, visualisasi, bisnis intelijen, dan dashboard gabungan tersusun, serta rekomendasi stok berbasis data yang telah diberikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari kami berdua yang telah berhasil menginterpretasikan dan membuat dari data genset ini untuk dijadikan bisnis intelligence atau visualisasi data dan menampilkan di Power Query. Saya Muhammad Fikradi Prasetyo dan rekan saya Muhammad Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.